tahun 1652 bangsa Boer mulai menjajah Afrika Selatan dan mulai menguasai sumber daya alamnya. Ternyata keadaan bangsa Boer ini terganggu oleh kedatangan Inggris yang memiliki tujuan yang sama dan terjadilah Perang Boer pada tahun 1899 sampai 1902. Perang antara dua kulit putih di benua hitam. Perang tersebut akhirnya dimenangkan oleh Union of South Africa. Union of South Africa merupakan negara dominion ketatanegaraan Inggris. Suku yang mendiami Afrika Selatan adalah suku Bantu, namun ternyata suku Bantu mendapat perlakuan buruk dari Inggris. Rasialisme terhadap kulit hitam ternyata dilegalkan oleh Perdana Menteri Daniel Francois Malan. Orang kulit hitam tidak tinggal diam, mereka mendirikan African National Congress untuk mengalahkan dominasi kulit putih pada tahun 1952 di bawah pimpinan Nelson Mandela. Mereka menggandeng koalisi dengan tujuan agar opisi yang mereka bentuk akan lebih kuat dan berhasil merancang Freedom Charter sebagai program perjuangan ANC selanjutnya. Tahun 1970, Perdana Menteri Peter Willem Botha tidak menghapuskan secara keseluruhan undang-undang apartheid. Tahun 1990, Ferdinand Willem de Klerk membebaskan Nelson Mandela dan menghapuskan beberapa undang-undang tentang apartheid. Sidang parlemen pada 21 Februari 1991, de Klerk menghapuskan undang-undang tentang Kan ICT, Group of Areas ICT, dan Population Registration ICT. Pada tahun 1994 diadakan pemilu antara sial pertama dan hasilnya Nelson Mandela serta ICT keluar sebagai pemenang. Nelson Mandela diangkat menjadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan dan mendapat penghargaan Nobel. Politik apartheid di Afrika Selatan. Kebijakan rasial. Stratifikasi penduduk yang terjadi di Afrika Selatan secara berurutan, yaitu kulit putih, campuran atau kulit berwarna, keturunan Asia, dan kulit hitam. Pada tahun 1950 terbentuk grup areas ICT atau pemisahan tempat tinggal berdasarkan stratifikasi ras tersebut. Kulit hitam tinggal di perbatasan utara hingga timur Afrika Selatan, dan jika mereka berada di luar wilayahnya lebih dari 72 jam tanpa izin native labor officer, mereka dapat dipenjara. Daerah tinggal kulit hitam itu disebut homelands. Kondisi di homelands tidaklah baik dari segi sumber daya dan ekonomi serta pertumbuhan penduduk yang banyak membuat homelands menjadi padat dan kumuh. Berbeda dengan kulit hitam, daerah kulit putih sangat makmur, memiliki daerah luas dan penduduk yang sedikit. Sumber daya yang tersedia juga sangat melimpah. Dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan pernikahan juga diskriminasi. Pekerjaan mereka umumnya hanya buruh, serta pendidikan didasarkan pada Bantu Education ICT yang isi pelajarnya dibedakan dari kulit putih. Selain itu, pernikahan beda ras juga dilarang bagi mereka. 2. Perlawanan terhadap apartheid. Pada 21 Maret 1960 terjadi demonstrasi di depan kantor polisi Sharpeville yang dimotori oleh African National Congress dan Pan-Africanist Congress. Demonstrasi ini memprotes tentang apartheid yang semakin buruk terhadap mereka, terutama dalam hal pekerjaan. Karena keadaan bertambah kisruh, akhirnya polisi melepaskan tembakan. Akibat dari demonstrasi ini, setidaknya terdapat 69 orang kulit hitam mati, termasuk wanita dan anak-anak, dan lebih dari 180 orang terluka. 1 minggu kemudian aksi semakin merebak. Terjadi kerusuhan di seluruh negeri,
mengakibatkan 18 orang ditahan. ANC dan PIC dilarang yang kemudian hanya bergerak di bawah tanah. Tragedi pembantai Sharpeville ini dikutuk oleh dunia internasional. Dewan Keamanan PBB menyalahkan pemerintah Afrika Selatan atas pembantaian Sharpeville. Majelis Umum PBB menganggap apartheid sebagai kejahatan kemanusiaan. Pemerintah Afrika Selatan mengambil langkah politis dengan mengeluarkan bantu Selgopen, yaitu memberikan kursi perwakilan terbatas bagi kulit hitam untuk mengembangkan daerahnya agar siap merdeka. Ditindaklanjuti dengan bantu Homeland Constitution (ICT), yaitu kulit hitam dapat mempunyai lagu kebangsaan dan bendera sendiri. Dengan larangan tidak boleh memiliki tentara, ada hubungan dengan negara lain, memiliki pabrik senjata, dan membuat undang-undang yang mengatur tentang telekomunikasi, pos, imigrasi, dan keuangan. Selain itu, daerah kulit hitam yang pertama kali dimerdekakan yaitu Transkei pada 1976 dan mendapat kecaman dari daerah hitam lainnya. Inggris dan Amerika menganggap bahwa jika mendukung kemerdekaan tersebut, maka artinya mereka setuju dengan adanya politik apartheid tersebut. Majelis Umum PBB juga mengatakan kemerdekaan tersebut tidak sah. Pada tahun 1972 terjadi bentrokan berdarah mahasiswa kulit hitam oleh South Africa Student Organization dengan polisi. Pada tahun 1973, buruh kulit hitam mengadakan pemogokan kenaikan upah dengan hasil pemerintah menaikkan upah dan memberikan efisienan dalam pelatihan kerja. 3 tahun kemudian terjadi konfrontasi besar antara demonstrasi dengan polisi Afrika Selatan yang terjadi di Soweto dan Pretoria pada 16 Juni 1976 oleh ribuan siswa SMA hitam yang menentang adanya pemberian pelajaran pada kulit hitam. Akibatnya sebanyak 575 orang tewas. Kerusuhan menjalar ke seluruh negeri. Dari hal ini menyebabkan para pemuda kulit hitam semakin terlibat dalam gerakan pembebasan. Disinyalir lebih dari 1.000 orang tewas akibat dari banyaknya bentrokan yang terjadi antara September 1984 sampai Maret 1986. Bentrokan bukan hanya terjadi antara kulit hitam dan putih, namun juga terjadi antar golongan kulit hitam itu sendiri. Kulit hitam golongan tua yang lebih mapan merasa lebih baik bekerja sama dengan kulit putih, namun golongan muda menolak.